Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 22 November 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, memasuki musim penghujan. Beberapa ruas jalan di Kota Medan mengalami kemacetan karena beberapa ruas jalan dan trotoar saat ini banyak diperbaiki. Dari data Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi Kota Medan akan diguyur hujan hari ini hingga malam hari. Kondisi cuaca di Medan mulai dari hujan ringan hingga hujan sedang. Berdasarkan informasi BMKG pada pagi hari, Kota Medan diguyur hujan ringan dengan suhu 24 derajat Celcius. BMKG juga memprediksi Kota Medan akan diguyur hujan sedang pada siang hari. Adapun suhu udara 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 65%. Tidak hanya itu, Kota Medan juga berpotensi hujan sedang pada malam hari. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara apalagi di musim penghujan, jalan-jalan Kota Medan sebagian digenangi air dan cenderung licin. Sementara itu beberapa ruas jalan mengalami perbaikan jalan sehingga masyarakat pengguna jalan mengalami kendala karena beberapa ruas jalan oleh Dinas Perhubungan Disub dan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Medan sebagian dialihkan. Para pengguna jalan juga beberapa mengalami kesulitan karena banyaknya perbaikan dan pengalihan jalan ditambah lagi musim penghujan sehingga menimbulkan kemacetan karena jalan rusak. Akibatnya pengendara sepeda motor banyak mengalami kecelakaan karena menghindari jalan berlobang dan jatuh dari kendaraannya. Masyarakat berharap agar di musim penghujan ini perbaikan jalan dan trotoar segera selesai sehingga jalan-jalan di Kota Medan tertata rapi dan lalu lintas lancar kembali. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan penjelasan terkait Jalan Sudirman yang menuai protes pengendara lantaran jalan yang diperbaiki licin dan seperti di keramik. Bobi menyebut bahwa Jalan Sudirman yang diperbaiki belum 100% selesai dan jalan tersebut dibeton bukan di keramik. Video amatir memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor nyaris jatuh akibat tergelincir di ruas Jalan Sudirman, Kota Medan. Dalam narasi video yang sempat beredar di media sosial ini, mengatakan bahwa sudah belasan orang yang terjatuh akibat jalan licin tersebut. Bahkan narasi yang beredar, jalan yang sudah dilakukan perbaikan selama hampir 2 bulan ini dilapisi oleh keramik. Hal itu lantaran ketika hujan, jalan tersebut menjadi licin yang menyebabkan banyaknya pengendara sepeda motor yang terjatuh. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa jalan tersebut belum 100% bisa digunakan. Bobi menyebut telah terjadi miskomunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan Satlantas Polrestabes Medan terkait dibukanya pembatasan jalan menuju Jalan Sudirman. Terkait dengan bahan jalan yang dilapisi keramik, Bobi menegaskan bahwa itu adalah hoaks dan yang sebenarnya itu adalah beton yang dibentuk kotak-kotak. Tapi kita tanya ke Dinas SDA BMK, memang itu belum selesai dikerjakan. Namun kemarin ada miskomunikasi antara Polres, Disub, dan SDA BMK. Itu dibuka jalurnya yang harusnya belum dibuka. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, uji coba dilakukan internal. Tapi setelah uji coba internal, nggak dilakukan penutupan kembali. Pasca banjir di sejumlah sekolah yang sempat diliburkan di Kecamatan Batangkuis kini sudah mulai aktif belajar mengajar. Namun sejumlah murid masih banyak yang tidak hadir disebabkan sakit. Beginilah suasana di salah satu sekolah swasta di Dusun 3 Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, pasca banjir. Terlihat aktivitas belajar mengajar telah dibuka, namun masih terpantau beberapa siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit. Aktivitas belajar mengajar sebelumnya sempat diliburkan selama 3 hari dikarenakan banjir yang menggenangi ruang belajar dan tidak dapat digunakan. Kepala Sekolah Ali Umron mengatakan,
pasca banjir yang terjadi kemarin menyebabkan sejumlah anak-anak tidak hadir ke sekolah. Setelah mendatangi beberapa rumah siswa, penyebab mereka tidak hadir ke sekolah dikarenakan mengalami sakit, demam, diare, dan gatal-gatal. Selain itu, ruang kelas di sekolah swasta ini hanya terdapat 4 ruang kelas dan 1 ruang kantor. Proses belajar mengajar juga diterapkan 2 gelombang untuk tingkat Rodatul Afta RA dan Madrasul Ibtidaiyah MI kelas 1, 2 masuk pagi dan kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Khususnya Desa Sidoarjo, alhamdulillah pendidikan kami, kegiatan belajar mengajar berangsur-angsur sudah mulai pulih kembali. Hanya saja tidak semua siswa yang dapat hadir dan mungkin ada juga seperti gatal di telapak kaki mereka, tangan, dan kebanyakan demam dikarenakan diare. Masyarakat dari 3 desa di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Karo menolak proyek spam pengairan air dari sumber mata air di desa mereka. Unjuk rasa damai ini sempat diwarnai kericuhan saat rapat dengar pendapat RDP warga yang menunggu di luar kantor DPRD Karo sempat terlibat aksi dorong dengan petugas Satpol PP Kabupaten Karo. Masyarakat terlihat semakin emosi karena salah seorang warga diamankan oleh pihak Satpol PP hingga berusaha untuk terus meringsek masuk ke dalam gedung DPRD Karo. Tak lama berselang akhirnya warga yang diamankan tersebut dikeluarkan dan diserahkan kembali ke masyarakat. Aksi unjuk rasa masyarakat dari 3 desa di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo ini menolak proyek spam pengairan air ke desa Tanjung Barus dari sumber mata air di desa mereka. Dinilai akan merugikan masyarakat 3 desa karena sumber airnya akan berkurang. Ketua DPRD Karo Iriani Beru Tarigan mengatakan dari hasil RDP DPRD Karo yang dihadiri Wakil Bupati Karo dan perwakilan masyarakat, akhirnya atas permintaan masyarakat proyek spam pengairan air tersebut dihentikan sementara. Akan dilakukan peninjauan ulang pekan depan guna memastikan kondisi sumber air tersebut. Tuntutan masyarakat dan jawaban Pemkab tadi seperti apa sih, Bu? Ya sama seperti kebetulan tadi kan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi kita sudah sepakat yang seperti saya katakan terdahulu. Nanti kita akan meninjau bagaimana sebenarnya lokasi mata air tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan warga di kawasan bantaran Sungai Deli di Medan Labuhan kemarin dihebohkan dengan temuan jasad wanita tersangkut di tumpukan sampah dan langsung dievakuasi. Tim relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir bersama petugas Polsek Medan Labuhan langsung mengevakuasi jasad seorang wanita tersangkut di Sungai Deli, lingkungan 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Temuan jasad yang sempat menghebohkan warga ini langsung diidentifikasi tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan berhasil mendapat informasi identitas jasad berjenis kelamin perempuan bernama Putri Cahaya, merupakan warga Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat yang dilaporkan tenggelam sejak Senin kemarin. Meski tidak ada temukan luka tanda kekerasan di sekejur tubuh korban, diduga tewas terpleset saat hendak buang air di sungai dalam kondisi banjir. Sesuai dengan keterangan keluarga yang tadi yang ada di sini bernama Andi, bahwasanya yang bersangkutan tadi malam memang sudah dicari, dikabarkan hanyut dari sungai Deli yang ada di aliran Jalan Karya. Ternyata sudah ditemukan di sini, sudah menjadi mayat juga. Kini jasad korban berlangsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan dan selanjutnya diserahkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Pemirsa, jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan telah menerima sebanyak 16.340 logistik kotak suara.
Setelah diterima, logistik kotak suara tersebut langsung dimasukkan ke dalam gudang KPUD Kota Medan di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, disaksikan oleh Ketua KPUD Kota Medan, Bawaslu, dan dikawal ketat petugas kepolisian daerah Sumatera Utara. Satu persatu kotak suara ini kemudian dilangsir oleh petugas bongkar muat ke dalam gudang KPU. Ketua KPUD Kota Medan Mutia menyebutkan jumlah kotak suara yang diterima masih separuh dari kebutuhan kotak suara seluruhnya. Kota Medan memiliki kebutuhan sebanyak 34.707 kotak suara yang nantinya akan dipakai pada tiap-tiap TPS yang ada di wilayah Kota Medan. Mutia berharap KPU RI melalui pihak produksi segera mempercepat pendistribusian kotak suara agar segera dilakukan perakitan. Jumlah yang datang ini baru 50% dari kebutuhan, total semuanya 34.707 kotak suara. Nanti kita akan tentunya dengan yang ada dalam tempo yang tidak jauh dari waktu pemilihan, kita akan rakit, tapi mungkin akan lebih efektif jika datang lagi jumlah yang 50%-nya lagi, supaya tidak 2 kali kerja dan dikhawatirkan nanti terjadi kerusakan kalau terlalu lama jarak perakitannya dengan jarak pemilihan. Sebelumnya KPU Kota Medan juga sudah menerima 27.732 bilik suara, 665.955 segel, dan 13.876 tinta yang saat ini berada di gudang KPUD Kota Medan. KPU Provinsi Sumatera Utara telah mendistribusikan 95% logistik pemilu 2024 tahap pertama ke 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sementara seluruh logistik mulai dari kotak suara, bilik pemungutan suara, segel, dan tinta yang diterima KPUD Kota Medan nantinya akan didistribusikan ke 21 kecamatan yang ada di wilayah Kota Medan. Pemirsa, sebanyak 100-an pasukan personil dari TNI Polri dan kepala desa, kelurahan, serta camat bersama Pemkab Labuan Batu Utara gelar apel pasukan dan rapat koordinasi persiapan pengamanan tahapan kampanye dan pemilu 2024. Gelar apel ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan personil mulai dari Babinsa, Babin Kaptipmas, Kepala Desa Lurah, dan Muspicam dan Kepala OPD dipimpin oleh Wakil Bupati Labura. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi memberi pemahaman, mendapatkan informasi Kamtipmas, sekaligus penanganan secara dini terkait keamanan pada saat proses kampanye, masa tenang, saat dan pasca pemungutan suara berlangsung. Demi terciptanya suasana kondusif di tengah lingkungan masyarakat agar proses tahapan pemilu 2024 mendatang berjalan lancar. Wakil Bupati Labura Haji Samsul Tanjung menjelaskan pada kesempatan gelar apel, pasukan dan rakor pengamanan pemilu ini, Pemkab Labura memberikan intensif tambahan kepada Babinsa, Babin Kamtipmas, dan perangkat desa untuk memotivasi petugas bekerja secara maksimal dalam proses pengawasan di lingkungan masing-masing. Merangkum seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, serta tentunya untuk menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Di sini tadi diawali dengan gelar pasukan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan masing-masing baik dari TNI ataupun Polri di atas kehadiran yang akan menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Dengan dana intensif kepada 3 pilar tersebut, diharapkan proses pengawasan dan pemantau serta penyelesaian konflik di daerah dapat secara dini diselesaikan di tingkat desa pada saat proses berjalan dan pascanya pemilu berlangsung. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar rapat koordinasi persiapan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, rapat umum dan terbatas pemilu 2024. Rapat koordinasi penentuan titik lokasi APK ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada seluruh calon maupun parpol dengan tetap memperhatikan ketentuan serta estetika pemasangan spanduk atau baliho. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari melibatkan Polres, Kodim 0209 Labuan Batu, Satpol PP, Disub, Bakes Bangpol Labura, KPU, dan stakeholder terkait lainnya.
Nantinya kepada peserta pemilu akan diberikan waktu selama 75 hari untuk melaksanakan kampanye, menyampaikan visi misinya baik berupa APK yang akan dimulai 28 November 2023 dan berakhir sebelum masa tenang 11 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan pertemuan ini untuk mendapatkan saran dan masukan mengenai zona larangan dan penetapan titik APK, lokasi rapat umum, dan terbatas menjelang masa kampanye berlangsung sehingga tidak terjadi sengketa ataupun perselisihan. Tempat Utara mengagendakan rapat koordinasi persiapan penetapan zona pemasangan APK yang mana kita tahu jadwal kampanye itu jatuh pada tanggal 28. Jadi spare waktu tinggal sangat sedikit. Jadi kita harus menyiapkan zona pemasangan APK, termasuk juga rapat umum dan pertemuan terbatas. KPUD Labura menetapkan sebanyak 323 titik lokasi APK yang tersebar di 90 desa, kelurahan, dan 8 kecamatan di Kabupaten Labura. Pemirsa, KPU Sibolga gelar sosialisasi tahapan pemilu tahun 2024 bagi pemilih pemula di sekolah menengah atas. Sosialisasi tersebut bertujuan menumbuhkan minat para siswa untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang. Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, jumlah pemilih pemula di Kota Sibolga mencapai 208 orang dan telah memiliki kartu tanda pengenal elektronik serta telah terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT Kota Sibolga. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, para siswa tampak antusias mendengarkan paparan dari 3 komisioner KPU Kota Sibolga yang menjelaskan sejumlah tahapan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Mulai dari penetapan DPT hingga tanggal pencoblosan serta mengenai surat suara yang nantinya diperoleh warga ketika menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Selain menjelaskan tahapan pemilu dalam kegiatan, juga para siswa melakukan tanya jawab dengan ketiga komisioner KPU Kota Sibolga. Para siswa juga mendapat hadiah dari KPU Kota Sibolga yang berhasil menjawab kuis yang disiapkan KPU Kota Sibolga. Pada kegiatan sosialisasi ini, KPU Kota Sibolga berharap agar para siswa yang telah memiliki KTP elektronik dan terdaftar di DPT agar benar-benar menyalurkan hak pilih pada 14 Februari mendatang. Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Sumatera Utara resmi dilantik untuk periode 2023-2026 pada Selasa 21 November 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara. Acara diawali rangkaian kegiatan berupa Rakernas DMDI dan seminar internasional. Acara dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Presiden DMDI yang di-Pertuan Agung Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. HM Ali Rustam, Ketua DMDI Indonesia, Ketua DMDI Sumatera Utara, Konsul Jenderal Malaysia dan Amerika, Dewan Pakar, Dewan Pembina DMDI, serta para aptisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ketua DMDI Indonesia Datuk Seri Said Al-Idrus dalam sambutannya menghimbau kaum milenial Melayu dimanapun berada agar bersatu padu dalam membangun peradaban Melayu melalui pemberdayaan destinasi wisata, budaya, dan UMKM guna menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera. Ketua DMDI Sumut Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan menyampaikan bahwa DMDI memiliki 4 program kerja bersama, yaitu pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan kemanusiaan.
Program yang telah terlaksana adalah di bidang pendidikan dan kemanusiaan, yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan berbagai bakti sosial. Sebagaimana masyarakat Melayu Islam berkontribusi dalam pembangunan di wilayah secara regional. Target dari kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi dari DMDI, ingin mengokohkan lagi keberadaan DMDI di Sumatera Utara dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya DMDI akan fokus pada pengembangan sektor perekonomian dan pendidikan khususnya pengembangan UMKM. Kita targetkan ada bantuan-bantuan lain sebanyak 5-10 miliar untuk saudara-saudara kita di Gajah, karena kondisi Gajah itu memang sangat mengharapkan bantuan dari kita semua. Harapan kita di Rakernas ini nantinya adalah keinginan kita semua agar Palestina itu bisa didukung sepenuhnya oleh PBB. Nah, kalau itu dia tidak bisa menghentikan, dia harus mengizinkan tentara ataupun bantuan ketenteraan dari seluruh dunia untuk membantu daripada perbaikan ataupun menjaga keselamatan anak-anak ataupun wanita di Gajah. Seluruh peserta sangat antusias mengikuti prosesi rangkaian acara pelantikan pengurus yang diawali dengan pembacaan SK DMDI Sumatera Utara, penyerahan Pataka oleh Ketua Umum DMDI Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan NIB dan sertifikat halal kepada 6 pelaku bisnis pengusaha madu, olahan lemongrass, jahe, coklat, dan bawang dan buah. Pemirsa, laporan pelanggaran pelayanan publik di Sumatera Utara cukup tinggi. Untuk itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terus berupaya mewujudkan pelayanan publik berdimensi hak asasi manusia. Menyikapi banyaknya pelanggaran publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menggelar forum grup diskusi di Medan kemarin. Kegiatan FGD ini yang dipimpin oleh PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, James Marihot Panggabean, mengangkat tema pelayanan publik berdimensi hak asasi manusia. Hadir sebagai narasumber yakni Majael Mutjat dari akademisi dan Abiyat Siregar dari konsultan dan pengawas pelayanan publik. Pelaksana tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut James Marihot Panggabean untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Pengawas dan pejabat publik harus terus melakukan sosialisasi sehingga mendorong masyarakat untuk sadar diri untuk mengawasi pelayanan publik. Regulasi yang sedang berjalan saat ini kepada kebanyakan instansi hanya menjalankan standar operasional saja, sehingga nyaris mengabaikan hak asasi manusia. Faktor fasilitas pelayanan publik juga menjadi sorotan, sehingga masyarakat enggan untuk terjun langsung dalam memenuhi haknya, sehingga melibatkan orang ketiga seperti calo dan makelar kasus. Sebagai pola koordinasi awal antara Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, di mana Usham Unimed ini yang fokus dalam kajian riset mengenai hak asasi manusia dalam segala sektor, dan satu sisi Ombudsman RI melakukan pengawasan pelayanan publik juga di segala sektor. Jadi bagaimana kita mengkoordinasikan atau menggabungkan ini ke depannya, jadi arah pelayanan publik kita di Sumatera Utara ini hasil dari pemeriksaan Ombudsman RI mengerucutkan kepada hak asasi manusia yang menjadi nanti fokus perbaikan-perbaikan yang menjadi perhatian penting bagi kepala daerah khususnya. Sebagai konsultan dan pelayanan publik, Abiyadi Siregar menegaskan tingginya angka pelaporan pelanggaran pelayanan publik menunjukkan bahwa masyarakat mulai peduli dan berperan serta dalam mengawasi pelayanan publik. Bahwa pasal 35 Undang-Undang 25 tahun 9 tentang pelayanan publik itu kan disebutkan bahwa ada 3 pengawas eksternal pelayanan publik itu. Yang pertama, masyarakat, DPR, dan Ombudsman. Jadi ketika masyarakat menyampaikan banyak laporan tentang pelayanan publik ke Ombudsman, itu artinya bahwa peran pengawasan masyarakat itu ternyata sudah berjalan dengan baik. Kita malah berharap ini supaya terus ditingkatkan, ya. Supaya masyarakat benar-benar terlibat dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik kepada instansi-instansi pengawas pelayanan publik.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.